Halo guys. Jadi kami mau mewawancarai siapa guys? Kepling yang ada di wilayah Teladan Timur. Oke, baru Stay tune guys. saksikan video kan? Oke, lanjut. Kami mau jalan-jalan ini tempat rumah Ibu Keplingnya. Saksikanlah. Hai. Kak, mana sah? Stay tune. Inilah wilayah di daerah Jatitiga dekat Teladan Timur. Nah, di sini kami akan nampak muka aku. Iya, udah. Kita akan ke rumah Ibu Keplingnya yang di daerah kanan ini. Ya, ini. Masuk bilang Pak. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kebetulan kami di sini akan mewawancarai Kepling dari wilayah Teladan Timur. Dengan saya Balkis Dwi Fadila, Saya Suci Fadila. Saya Nisa Pertiwi. saya Gersa Tambulon, Saya Mutiara Ramadhani. dan Ibu dengan Ibu Olivia Kusumawita. mungkin akan ada beberapa hal yang akan kami pertanyakan sama Ibu ini nantinya untuk melengkapi tugas mata kuliah sosiologi kami. Mungkin pertanyaan pertama akan dimulai oleh Mutiara Ramadhani. Izin bertanya Bu, hingga detik ini apa saja red istiadat yang masih berjalan? Ada istiadat. Iya Bu. Kalau di lingkungan seperti perwiritan kan itu ada istiadat, ada perwiritan, gotong royong, ya kumpul-kumpul lah, ibu-ibunya, kadang bapaknya. Soal keduanya Bu, bagaimana Ibu melihat interaksi sosial masyarakat di desa ini secara umum? Interaksi, ya kalau misalnya kita kayak gotong royong, ya sebagian masyarakat itu mau turun, sebagian mereka kan punya kesibukan masing-masing, karena kan kita tidak bisa memaksa ya kalau namanya untuk turun langsung kegiatan gotong royong tersebut. Terima kasih ya Bu. Nanti sekarang lagi. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara generasi muda dapat berperan dalam melestarikan budaya di sekitar? Tadi Bagaimana cara generasi muda dapat berperan dalam melestarikan budaya di sekitar? ya, kita ajak mereka untuk berkumpul, kita berikan arahan untuk mengarahkan supaya mereka itu aktif dalam kegiatan. Misalnya kayak pengajian, kayak remaja masjid gitu kan. Nah itu kan sangat kegiatan positif. Jadi kita ajak mereka untuk diarahkan untuk pengajian. Di sini kebanyakan kaum milenial atau Gen Z. Yang Berarti kan kalau milenial kalau gaul Gen Z dong Bu. gitu ya. Yang Oh, zaman Gen Z zaman ya, sekarang Gen Z ya. kan. Dia lebih gaul, Gen Z lebih biasa. mengikuti modern. Itu Bu, Gen Z itu kan biasa kan susah tuh untuk kayak mengikuti segala kegiatan. Saya kan Iya. kalau Gen Z zaman sekarang tuh lebih suka main ke kafe, keluar gitu kan. Lebih suka berinteraksi dengan dunia luar gitu. Tapi Kalau kayaknya sama, mereka nggak semuanya gitu mengikuti modern kayak gaya-gaya ke kafe, nggak. Ada mereka ikut pengajian juga, kayak remaja masjid ya kan, remaja masjid, kumpul-kumpul, ikut-ikut gotong royong juga. berarti masih kebanyakan peduli terhadap lingkungan. Iya.
ikut kegiatan ke kantor lurah, kadang mereka mau gitu kan, remaja-remajanya kita undang, mereka mau datang. Biasa kalau kegiatan kantor lurah itu apa, ngapain gitu? Mereka kesana itu untuk ngapain? Pelatihan-pelatihan. Ya seperti pengarahan tentang narkoba, pergaulan bebas, nah itu seperti itu. Jadi kita arahkan mereka ke situ supaya mereka tidak terjun ke yang negatif. Gitu. Kemudian Bu, apakah budaya di sekitar sini itu mengalami perubahan dari zaman sebelumnya sampai menjadi ini? Bu? Kan enggak lah, seperti kayak budaya itu kan seperti tiap tahunnya kayak unggahan itu selalu ada tuh di masjid-masjid, rumah nggak pernah berubah, selalu tiap tahun ada. Kekompakan kayak gitu, apa yang menyebabkan mereka hingga detik ini tuh masih tidak ada perubahan gitu? Karena ya Tahu mereka merasa bahwasan itu kegiatan positif ya kan, merasa nyaman, mereka lebih bermanfaat ikut dalam kegiatan tersebut, sehingga mereka lebih kerjanya lebih betah ya kan, mengikuti kegiatan tersebut. selanjutnya suci ya Bu. Bagaimana bentuk kerjasama antar warga dalam kegiatan sehari-hari? Kerjasama antara Warga kegiatan sehari-hari. bentuk kerjasama antara warga dalam kegiatan sehari-hari. Ya kita undang mereka untuk datang dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Walaupun mereka punya kesibukan, ya kadang kita menanyakan ada waktunya sejenak untuk lingkungan gitu. Seperti gotong royong, kita ajak kegiatan seperti itu. Yang dominan biasa untuk hari ini itu apa? Gimana? Kayak kegiatan yang biasa dilakukan warga setiap harinya yang di lingkungan di sini gitu, kayak misalnya berkumpul kah atau apakah gitu, atau membuat ide-ide yang mungkin bisa membuat lingkungan kita menjadi seru. Kayak mereka kita kan membuat kayak pos kambing ya, bapak-bapaknya kadang kita tempat juga kita kumpul gimana supaya keamanan lingkungan itu terjaga. Selain perangkat desa, Bu, siapa saja tokoh yang terlihat menonjol dan dihormati warga yang dihormati di lingkungan ini, dan bagaimana sikap warga saat berinteraksi dengan tokoh-tokoh tersebut? Ya tokoh agama ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, nah itu kita undang juga ya, saling bertukar pikiran kan, kayak mana supaya lingkungan kita ini tetap terjaga kekompakannya, baru kebersamaan kita. Menyenangkan nih yang saya ya. Oke Bu, begini saya Bu ya. Iya. Nah yang pertanyaannya nih Bu, bagaimana hubungan antara warga dan yang berbeda suku dan agama di lingkungan sekitar ini Bu? Itu saling toleransi mereka, kita saling toleransi, kompak satu sama lain, saling menghargai. Seperti ya kalau ada acara mereka kayak kemalangan, nah itu yang muslim, misalnya yang kemalangan yang muslim, yang non muslim itu membantu kayak acara-acara pengajian gitu kan, kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi Bu, kan di sini rata-rata mayoritas ada yang Islam, Ya. baru Kristen kan. Nah, jadi mereka itu ada saling interaksi nggak Bu? Kayak contoh hari-hari besar 17 Agustus ini kan biasanya mereka ada melakukan interaksi, entah buat kegiatan bersama. Ada. Dan itu ada bagian Ada. gimana Bu mereka buatnya? Ada seperti mereka buat bendera untuk apa? Oh, panjat pinang. Panjat pinang untuk
perlombaan anak-anak, kita mengurus dia gitu kan, ada ide-idenya. Oh, ada. Oh, ini saran ibu, apa saran ibu agar budaya dan adat istiadat di lingkungan sekitar ini tetap terjaga, Bu? Saran ibu. Sarannya, ya kita sama-sama saling menjaga aja, ya kan, saling menjaga, saling kompak untuk melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu aja. Kalau kita udah namanya sampah, udah bisa lagi membuang kan, enggak lah, akibatnya sekarang banjir ya kan, kan ya akibatnya ya ke masyarakatnya sendiri kan gitu. Jadi setiap seminggu 3 kali tuh tukang sampah datang ke gang-gang gitu, kita arahkan supaya itu orang itu berlangganan sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi Bu, kalau di sini ada nggak kayak sanksi jika membuang sampah Oh, sembarangan? ada. Ya, Biasanya ada tuh kayak Ada kemarin kita kan ada orang membuang sampah ketangkap, itu sanksinya 10 tahun penjara. Denda kena 10 juta. Iya. Itu sekarang di mana aja? Kalau udah ketahuan kita kena denda. Jadi makanya seperti kalian juga jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Ya Bu, karena Anda jauh patuh yang oh Masya Allah 20 hadis ya Iya, segenap. karena sampah itu yang sangat luar biasa. Yang harus dijaga ya untuk kebersihan. Ya kan Bu, Iya. itu sebagian dari iman. Ya untuk bencana yang belakangan ini terjadi gitu kan Bu, banjir. Di sini kan enggak Bu? Insya Allah sini enggak, mudah-mudahan. Berarti alhamdulillah. Karena ya alhamdulillah kita udah langganan sampah, tidak ada tumpukan sampah di sini. Mudah-mudahan insya Allah lingkungan sebelah bersih. itu Amin. intinya kan. Tidak ada korban ya kan Bu. Enggak, mudah-mudahan insya Allah. Untuk saya, dilanjutkan. Selanjutnya Bu, ya, di sini agama apa aja yang ada? Di daerah Agama Islam, Kristen, baru ke Hindu ada kayaknya ya, tapi dia 1-2 orang gitu. Iya, yang kayak Seperti Krishna, ya kan. Krishna. Baru kalau ketika salah satu agama itu buat kegiatan atau acara di sini, Bu, apakah ada terjadi perselisihan begitu? Mudah-mudahan nggak ada, insya Allah kita saling Mudah-mudahan menjaga, nggak ada, jangan dulu. Iya. Baru saling menghormati, menghargai kita. baru suku-suku di sini gitu juga, Bu. Namanya Iya, si agama tadi nggak ada perselisihan nggak juga. ada sama sekali. Mudah-mudahan ya. Masyarakatnya kompak masih. Ada Jawa, ada Batak, ada Padang, ada Mandailing, banyak. Dimayoritaskan oleh suku Batak. Batak. Batak sih. Ini mau Natal nih kan Bu, kalau di sini dimayoritaskan dengan Batak kan. Apakah udah ada gitu kegiatan yang mereka lakuin gitu untuk menyambut Natal? Perayaan Natal kan mereka udah bikin rencana untuk merayakan Natal. Ya kita cuma bisa apa yang kita bantu dengan Tahun baru Bu. Pekan baru paling acara bakar-bakar Ya, bakar-bakar pengumpulan ini di tengah. Oh Pak di sini Bu? Masing-masing ya, tiap gang nanti orang tuh bikin acara ya, nyanyi ya kan. Nggak apa-apa lah sekali ya kan, setahun sekali. Iya, nggak pernah gitu. Sudah? Kita berikan Pak. Ada Pak, lagi sebelum nanti dapat kue, dapat kue. Ntar lagi Natal Pulang deh Bu. nggak pulang. Kalau contohnya ada apa arahan dari RT ya, RT itu masyarakatnya gitu nggak terima, Bu. Solusinya untuk menyelesaikan itu bagaimana? Maksudnya gimana? nggak terima dalam hal apa? Dalam hal contohnya arahan tersebut, Bu. Maksudnya apa ini kan? Ya, kita buat kegiatan gini-gini. Ada yang komplain, cara menyelesaikannya itu seperti apa? Tapi untuk sejauh ini kita nggak pernah ada yang komplain. Kalau pernah saling itulah ya, Kerjasama. mudah-mudahan di sini insya Allah saling menghargai, menghormatin,
Karena di daerah saya kan Bu, contohnya kalau ada arahan pasti ada aja yang komplain yang buat kayak perselisihan kayak gitu Bu. Yang Dan contohnya sini ada. enggak. Iya. Nah, lagi Ya kalaupun ada, tapi kita nggak pernah. Tapi kalaupun ada, kita undang lah yang misalnya warga yang komplain ini, ya mediasi lah ke kantor lurah. Itu, tapi mudah-mudahan insya Allah sini nggak pernah komplain. Kalau mau buat acara-acara kayak orang non Muslim kayak Kristen, nggak mau buat acara di mana ya kita ya orang Muslim nggak ada komplain. Yang setahu saya kan Bu, kan ada kalau dari kelurahan itu kan biasa kan ada kayak bantuan gitu kan Bu. Ya, Biasa kan kalau dari lurah itu nyampaikannya kan ke Kevin masing-masing. iya. Dan Itu bukan dari lurah. jadi dari Kalau misalnya bantuan itu kan dari dinas. Turunnya ke iyalah disampaikan ke bagian kelurahan, bagian administrasi kelurahan, baru nanti dari mereka lah siapa-siapa aja nama yang mendapat bantuan itu ke Kepling. Jadi Kepling itulah yang berarti itu memberi undangan, itu ada berarti undangannya. itu untuk bantuan itu memang namanya udah tertera gitu Bu? Iya, jadi kami tinggal membagi aja. Oh. Misalnya, Jadi kalau kan otomatis kan nggak semua kan udah dapat Iya. kan? Yang namanya ya Indonesia tuh lah bagaimana iya pasti ada banyak iriannya komplain. kan. Mereka Kayak kok mana? aku nggak dapet gitu kan. Kayak gitu kayak mana lah itu Kenapa? cara ibu mengatasi Ya, komplain yang terjadi. ya, namanya yang memberi yang mengeluarkan nama itu kan dari dinas, dari pusat. Jadi kita sudah mengajukan, cuman kan yang menentukan kan orang dinas pusat. Udah keluarlah nama itu, ya kita mana tahu, ya kan, bukan kita yang mengeluarkan nama, kita hanya bisa membagi gitu. Ya sabar, kita bilang mungkin tahun depan kita usahakan, kita ajukan, mudah-mudahan kalau rezeki keluar kan itu nama mereka. Asal jangan ya kita pelan-pelan lah ngomongnya, jangan ada berantem ya. Dan gitu. Ya kan ya sering tuh awal dengar itu kan kayak kok aku nggak dikasih dia dapet gitu padahal kan dia agak lumayan kita bilang pasti kan ada cek-ceknya kita kan ada desil-desilnya. Kalau desil 1 sampai desil 5 itu kan yang kurang mampu, desil 6 sampai 10 itu yang mampu. Memang orang yang kehidupannya layak. ada ketentuan nggak tuh dari pihak sana itu maksudnya kalau yang bisa layak dapet tuh yang ini Ya seperti misalnya kalau yang layak itu ya memang kita lihat kondisi rumahnya, baru pekerjaannya. Kita lihat, kita foto kadang rumahnya kayak mana, baru kita tengok pekerjaannya kayak mana. Layak. Kalau yang tidak layak itu dia keluarga dari pegawai kayak ibu ini misalnya kan, anaknya ASN, pegawai gitu, itu nggak layak. Lagi itu Bu, kayak yang viral sekarang itu kan ada contohnya dia yang seharusnya enggak, dia kebutuhan yang terpenuhi tapi dia dapat bantuan itu di mana? dia Misalnya dia mampu, tapi dia dapat iya Bu. Ya mungkin data salahnya kita juga nggak tahu ya, kita nggak bisa bilang juga salahnya gimana. Cuman mudah-mudahan di lingkungan kita ini nggak ada seperti itu, aman. kegiatan yang harus dilakukan Bu per minggunya Gotong royong, kita gotong royong tiap minggu. dari mana dari kawasan mana ke mana Kalau kita misal minggu pertama sama minggu ketiga itu gotong royong kelurahan. Kalau minggu kedua sama minggu keempat kita gotong royong lingkungan. Setiap hari Sabtunya kita gotong royong. ngumpulin mereka supaya mau tuh kayak mana Bu ngumpulinnya Ya, kita kabarin ke mereka gitu kan. Nah, Ayo kita gotong royongnya, tolong Bu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Ada grupnya Bu? Hah? Ada grupnya? Nggak ada, cuma kita ini kan aja. Prioritas Bu?
Perwitan dia di sini setiap hari Rabu ada, hari Kamis ada, di Jumat ada, malam Jumat untuk bapak-bapak. Di lingkungan seminggu 3 kali tuh. Iya, Kan biasa kan dia buat ngeliat kayak malam Jumat bapak-bapak gitu kan, atau hari apa tadi? hari Rabu ibu-ibu, hari Kamis ibu-ibu, malam Jumatnya bapak-bapak, hari Jumatnya ibu-ibu. Itu yang ibu-ibu itu kan berarti seminggu 3 kali tuh kan. Iya. Ada bagian-bagiannya Bagian atau memang sini kadang ada yang mau ikut ke sana ke masjid bagian Rabu, ada yang dia Kamis saja gitu. oh berarti di sini kayak Siapa yang terbagi mau- gitu ya Bu ya. Jadi siapa yang mau ke sana yang Iya, mau ke sini. mana tahu dia mau ikut di hari Jumatnya Perwitan, ya dia ikut. Nggak pernah terjadi bentrok itu kayak di kan pengajian di sana kenapa sih harus dibuat lagi di sini kayak gitu. Enggak lah, kan kita warga ini kan ada bagian sini Kamis, warga bagian ujung kayak macam Jumat Iya, Nisa, dari masjid nah dari itu apa Jumat ya? Ya, Jumat. Perwiritannya di Ini. masjid, Bu. Iya. Kirain Ada di rumah. Kadang Sekarang udah enggak lagi, dia ke masjid sekarang. kadang biasanya ada mood yang ibu-ibu yang dia ambil hari wirid, kadang ada yang mau di rumahnya, Ya, mau di rumahnya. kadang ada di masjid. Iya betul. Kadang dia di masjid aja. Nah, Mak abang ganteng mana? dan ibu mau nanya apa nih? Kan bagian di bagian kayak yang ibu tahu di bagian non mus seperti agama Kristen, ada nggak di mereka ada melakukan acara kayak perkumpulan juga antar contoh dibilang pertamyangan? Ada. Ada. Ada mungkin ya. Tapi hari-hari dia hari kapannya enggak. Ada di depan rumah kemarin yang itu ada. Di sini kan bukan kayak agama, suku gitu kan, bukan kayak pakai budayanya. Pasti kan setiap agama sama suku itu kan beda-beda gitu ya. Apakah di sini tuh pernah terjadi bentrok antar suku gitu? Kayak dia kayak karena ngikutin kepercayaan masing-masing gitu. Enggak pernah sini benar-benar. Benar-benar sini rukun-rukun aja. Iya sih, nggak pernah dengar Pak kayak ada Alisa kata-kata, kan nggak pernah. selama tinggal di sini nggak pernah, mudah-mudahan Berarti aman. saling mengasihi, Iya, menghargai, Iya. menghormati lah ya kan. Kalau ngundang itu Bu kan Acara-acara acara pesta itu gitu. ya kayak ada acara gitu kan. Pasti Kayak kan misalnya nggak mungkin kan kalau kita undang kita dengan agamanya gitu kan. enggak, sini enggak ada. Kalau undang orang Kristen dan Muslim, ya kita datang. Kan itu ada bagian kalau Muslim kan ada bagian Muslim disediakan tempatnya ya kan. Bagian non Muslim ada misalnya acara-acara kayak tahun baru kadang mau kita bertamu ke rumahnya. Dan ini kita mau bertamu. Kayak gini kan musim Natal, kalau Muslim tuh biasa ke Lebaran Di gitu. Lebaran. Berarti tuh walaupun beda agama tetap kayak bersilaturahmi. Iya, gitu. tetap dijaga. Jadi nggak ada yang membedakan oh karena dia Lebaran ini kita nggak bisa datang gitu. Nggak ada. Enggak lah, kayak kami itu kan orang non Muslim kan orang Kristen kemarin salahnya opung itu udah meninggal. Dia kalau misalnya Natal kami itu situ bertamu. Ya kadang yang di dekat rumah itu kan tahu kan, yang di dekat Bang John kan Iya. ada yang itu. Dulu pas Lebaran kan Mama juga ngasih orang Natal kan mereka ada ngasih kadang kue datang kasih ke kue rumah. Iya. gitu. Kita misalnya orang itu Natal, kadang yang orang non Muslim ini kasih kue ke Iya. tetangga yang Muslim. Kadang kalau tetangga yang Muslim Lebaran kita kasih yang non Muslim gitu. Jangan aku jualan ini tengok. Biar Oh sekarang belum Bu? ada Karena tadi kan ada iya depan SMP 4 bagus sekali tuh jalannya pas kan itu. itu tiap hari tiap malam nanti dibunyi yang Ya, Slenteng jam 1. jam 1 Ada jadwalnya tuh atau kayak yang mau Nah, aja. ada mereka yang mau aja itu biasa 4 orang Nah itu siapa kan di jalannya Bu? Anak-anak muda kah atau anak kayak muda bapak-bapaknya? mereka yang jalan anak muda
Berarti nggak ada ya kayak misalnya ibu yang dulunya harus kali ini harus ini ya dan ini harus ada gitu. Cuman ya ibu bilang kalau dikasih jangan terlalu memaksa, jangan dipatokkan terlalu tinggi, sepantasnya aja gitu. Kalau memaksakan itu nggak bagus ya. Keluarga dipatokkan sekian sekian, jangan sekian. Ada yang mau lagi? Jadi Untuk batas wilayah lah ya Bu ya. Iya. Teladan Timur ini dari mana ke mana ya Bu ya? Dari perbatasan itu, Oh ya, yang Gang Perbatasan ini. perbatasan yang sebelah sini, sebelah sana udah Medan Dening. Oh, Udah sampai di Teladan, Teladan ya. Jati Dua, Gang Aman. Kita sebelah sini, nyebrang ya, ITM sana kita udah Teladan Barat. Nah, kan itu kan dari Jati Dua nih Ibu bilang kan. Ada nggak antara interaksi dari Jati Dua sampai ke Udeng itu ada interaksi nggak? Kayak contoh mereka ada mau komunikasi kan karena mereka kan diibaratkan jauh tuh di Jati Dua sama dari sini kan. Ada nggak mereka mau menginteraksikan diri yang jauh sama jauh? Kayak jumpa kan contoh kan biasanya kan di Ya pendidikan. ada lah, Ada ada kan? sebagian ibu-ibu kan ada juga mau ikut perwitan kemari. Oh, berarti mau lah buka fasik lah berarti mereka. Iya, warga sini pun banyak juga yang kenal ke Ke Jati Dua. warga Jati Dua pun ada juga yang kenal sini gitu. ada nih sebenarnya. Badan ini kan luas kan Bu? Iya, Berarti kan ini terdiri dari beberapa lingkungan. Termasuk ini lingkungan berapa? lingkungan 11. Kita ada 13 lingkungan. Ini lingkungan 11. Apakah antara beberapa lingkungan ini Bu ada melakukan kerjasama gitu? Kerjasama maksudnya ya Ya dalam entah hal apa gitu yang lingkungan sebelah kerjasama dengan lingkungan kita gitu, atau dari beberapa lingkungan tuh ada ada di sini kan ada forum lingkungan 10, 11, awal 12 itu sebagian ada anggotanya. Dia ada persatuan situ, persatuan pemuda Jati Tiga. Gitu. tuh forum tuh ngapain gitu? Ya pembentukan organisasi untuk pemuda-pemuda Jati Tiga, misalnya ada orang meninggal ya seperti sumbangan mereka kasih Sama dengan STM. ya seperti itu. Karena kan kalau yang awal tahu STM itu cuma Ya, satu tapi ini kan pemuda-pemuda sebagian sama bapak-bapak gabungan pernah nggak jadi bentuk enggak antara lingkungan kan ada pasti ada biasa kan pasti ada gitu kan kayak bentrok gitu kan kita salah paham apa gitu. nggak ada. Paling kalau bentrok ya bentrok warga aja tentang paret paret gitu. Tapi mudah-mudahan sini nggak ada. Tapi warga-warga apalah entah lingkungan mana, lingkungan 9 gitu. Kayak lingkungan mana ya? Ke 9 tahu mana kemarin itu. Kayak ada pohon mangga kadang kan mau mangga. Nah, nyangkutnya apanya udah kita mediasi, panggilkan terlurah. Iya. Bunyi weh. Apa Iya. loh yang ibu harapkan sehingga tidak adanya bentrok antara lingkungan kita dengan lingkungan tetangga? Tapi lingkungan kita nggak pernah. Lingkungan 11 tidak pernah Iya, ada karena- mediasi. Karena kan nggak ada bentrok kan. Ibu itu biasanya apa yang sering ibu harapkan ke mereka sehingga mereka tuh bisa rukun gitu sama lain. Ya selama ini kan mereka nggak ada masalah, jadi ya itu ini aja lah. Ya kan, kalau selagi ada masalah baru selama ini nggak ada masalah di lingkungan 11 ini, mudah-mudahan. Plus minusnya lingkungan ini apa? Ya kekurangan dan kelebihan yang ada di lingkungan ini selama ibu menjabat. Seperti misalnya kayak kekurangannya itu kayak organisasi diatur, atau kelebihannya itu karena kekompakan mereka yang tanpa kita suruh pun mereka tetap kompak lah gitu. Kalau kekurangannya itu ya itulah sebagian warga kan kadang kalau disuruh gotong royong itu sebagian yang punya kesibukan masing-masing gitu, nggak semuanya ya kan. Memang kompak kadang mau orang kumpul, kadang
pedagangnya nggak semua gitu, paling berapa orang gitu. Sementara warga kita kan banyak ya kan, ada sebagian. Itu aja. Kalau selebihnya mudah-mudahan aman-aman aja. Udah, itu sih dari aku kan. Kalau masih ada tambahan. Kunci apa yang mau ditanya? Enggak ada. Saya baut. Aja apa? Iya, namanya. Ya. Bu, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Kalau misalnya ada yang menyinggung, kami mohon maaf. Begitu juga dengan ibu ya, kalau ada apa jawaban yang kurang memuaskan atau jawaban yang gimana, ibu juga minta maaf. Mudah-mudahan ibu sudah memberi yang terbaik. Terima kasih Bu karena Sukses udah selalu buat kalian. dapat membantu kami untuk melengkapi tugas ini. Mungkin kalau ibu nggak membantu kami, ibu juga kan. Kasih langsung ibu maaf karena tadi kami sedikit terlambat karena saya kenalan. Mudah-mudahan Nggak apa-apa. lingkungan sampai menjabat lingkungan ini makin menjaya. Amin. Menjaya Kalian makin juga ya makin berkembang. sukses. Mudah-mudahan ujiannya lancar. Mudah-mudahan dapat yang terbaik, dapat nilai yang bagus. Salam juga buat dosennya. Buat ibu dosen. Thank you Ibu. Salam buat ibu dosen. Terima kasih banyak. Tunggu nanti aja. Ngapain? Apa kan? Oke. Dengan aja. Saya dadah. Demikian wawancara yang kami lakuin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelengkap tugas yang memang seharusnya dikerjain. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami bantu dulu kita Bu lagi Bu. Sampai ketemu Ibu. Dadah. Wawancari kami sama Ibu Kepling udah selesai. Nah di sini kami akan mewawancari warga yang ada di sekitar. Oke guys. Dadah. Yang nenek tahu aja. Nenek tahu aja. Kayak gimana interaksi Nama-nama orang gitu. Nah, interaksinya aja. Kegiatan kayak orang Interaksi. Jadi ngomong-ngomong kan. Kalau boleh perkenalkan kali Ibu apa Bu? Samsia. Oh, Samsia. Gimana interaksi keluarga di sini gitu kan? Oh, sini. Orang ini apa? Jadi. Masuk. Interaksi laki iya Pak, ada tugas dari dosen. Berdasarkan hasil dari tanggapan kami dalam mengobservasi daerah Jati 3 tentang mewawancarai Kepling dan mewawancarai masyarakat. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di daerah Jati 3 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, tatanan sosial masyarakat terlihat cukup baik dan berjalan lancar secara harmonis. Masyarakat di wilayah ini menunjukkan hubungan sosial yang erat, terutama dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menyapa, membantu sama lain, serta menjaga kerukunan antar warga. Interaksi sosial antar individu berlangsung secara aktif, baik dalam kegiatan formal maupun non formal. Kegiatan seperti gotong royong, pertemuan warga dan kegiatan keagamaan menjadi sarana penting dalam mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Hal ini mencerminkan adanya nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang masih terjaga dengan baik. Selain itu, tatanan sosial di daerah Jati 3 juga ditandai dengan adanya sikap saling menghormati antara warga yang memiliki latar belakang
Norma dan aturan sosial yang berlaku di lingkungan tersebut umumnya dipatuhi oleh warga, sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam tatanan sosial seperti perbedaan tingkat kepedulian sebagian warga terhadap kegiatan lingkungan. Meski begitu, secara umum masyarakat Jati 3 menunjukkan sikap terbuka dan mau bekerja sama demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Secara keseluruhan, tatanan sosial masyarakat di daerah Jati 3 Teladan Timur Medan Kota dapat dikatakan berjalan dengan baik, didukung oleh nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong yang masih dijunjung tinggi oleh warganya. Baiklah, ini adalah hasil tanggapan kami mengenai tatanan budaya yang ada di Jati 3 Teladan Timur. Sekian dari hasil observasi kami di wilayah Jati 3 Teladan Timur. Tentang tatanan budaya masyarakat di sekitar Teladan Timur. Sekian observasi kami, guys. Jika ada Lebihnya kami mohon maaf, guys. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi